Saudara, sistem pembayaran digital Quick Response Indonesian Code Standard atau KRIS diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 dan ini inovasi Indonesia yang mendunia. Tamu istimewa saya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Bapak Roni Widiarto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Pak Kusulates. Baik. Terima kasih, Pak, sudah datang di setengah kesibukan gitu. Pak Roni, bisa cerita Pak sedikit tentang bagaimana awalnya KRIS itu dibangun dan dijalankan? Ya, tentunya sebuah perjalanan panjang ya yang tadi Pak Sokrates sampaikan. KRIS ya, jadi sebutannya sebenarnya mudah, KRIS, bukan QRIS atau QRIS atau KRIS juga enggak, KRIS ya. Jadi itu adalah perjalanan panjang bagaimana Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Pak, untuk bagaimana memudahkan kelancaran transaksi, dan yang menjadi penting adalah bagaimana dukungannya untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Karena ini yang membedakan karena sebenarnya QR code itu ya, kalau kita QR code Indonesian Standard itu sudah duluan India, Cina, dan mereka lebih besar, lebih cepat itu ya. Tapi menjadi menarik pada saat di akhir-akhir ini, ternyata KRIS ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi disambut dengan baik di berbagai negara. Sudah berapa negara ya, Pak? Ini berarti namanya adalah KRIS Cross Border ya. Iya. Itu mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan masih lanjut lagi ada nanti Cina, dan dalam berlanjutnya lagi juga nanti akan ada di Arab Saudi, Timur Tengah. Itu tentunya sangat bermanfaat bagi warga negara Indonesia yang rutin melaksanakan ibadah haji atau umroh ya, dengan nanti kemudahan lah cara bertransaksi, cara pembayarannya. Pak Roni, boleh tahu Pak, siapa yang paling berjasa Pak menciptakan KRIS ini, Pak? Jadi sebenarnya ini adalah kita jujur itu diuntungkan pada saat COVID. COVID di mana interaksi secara langsung itu benar-benar dikurangin karena banyak pembatasan dan harus malah dulu kan kita harus isoman di rumah ya. Nah, dengan seperti itu, tapi kan transaksi ekonomi kan tidak boleh berhenti. Kebutuhan pangan apalagi kan tidak boleh berhenti. Jadi ini mempercepat masyarakat untuk benar-benar melaksanakan akselerasi digital. Jadi digitalisasi sebenarnya udah dirintis sebelum ada KRIS kan kita sudah kenal internet banking, mobile banking, terus kalaupun itu juga masih ada uang elektronik yang kita sudah familiar dengan e-money. Ada BI Fast. Ya, pembayaran dengan BI Fast. Iya. Nah, dengan tadi yang harus ada pembatasan, masyarakat mulai mencoba, mulai dari mereka. Dan ini menarik sekali, mereka sudah punya rekening di bank, tapi kadang-kadang nggak mengaktifkan mobile banking, yang begitu mereka merasa, sekarang kok susah, harus biasanya langsung datang ke toko, tapi sekarang mau nggak mau mereka mulai mencoba. Dari mereka bertransaksi dengan platform e-commerce, dan tentunya pembayarannya memudahkan, dan mulai dari mobile banking termasuk KRIS itu sendiri. Karena sebenarnya kita juga bersyukur, jadi begitu masyarakat sudah punya mobile banking, itu sudah tersedia menu KRIS-nya. Iya. Jadi tinggal klik lagi udah. Iya. Pak Roni, yang saya catat volume transaksi KRIS sampai November 2025 di Kepri itu 88,88 juta transaksi, atau naik 197,37%, dan nilai transaksinya 10,25 triliun. Kok bisa ya, Pak? Ya. Itu Pak Sokrates lebih kaget lagi ya. Itu kan kemarin data November, kita belum lama, baru beberapa hari ini udah masuk data sampai dengan akhir bulan Desember. Jadi sekarang tuh jumlah transaksinya adalah 11,5 triliun. Wow. Dan volume transaksinya udah mau menembus 100 juta, 99,4 juta. Angka 11,5 triliun itu sesuatu yang luar biasa, karena KRIS itu memang didesain sebagai alat pembayaran untuk transaksi-transaksi yang nilainya kecil. Iya. Dan di situ mayoritas merchant-merchantnya adalah UMKM. Hampir 97% UMKM. Iya. Jadi ini menjadi menarik karena
salah satu yang penting dari KRIS ini adalah mengenai akses keuangan. Salah satu hal yang selalu menjadi tantangan adalah bagaimana usaha mikro kecil menengah, khususnya usaha mikro kecil mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Nah, dengan mereka melaksanakan transaksi dengan KRIS, secara tidak langsung selain memudahkan masyarakat, karena kan sekarang orang sudah familiar dengan pembayaran KRIS, mereka tuh mendapat catatan transaksinya dia, dan ini sepacang menjadi kredit scoringnya perbankan. Jadi mereka ini mau jualan luti gendang atau meta rempa, kan perbankan bisa lihat secara real dia per bulan berapa transaksinya. Nah, ini yang memudahkan, karena selalu kendala kan perbankan juga mereka sebagai lembaga intermediasi, artinya itu dana yang diputar adalah dana masyarakat. Kan ada resiko-resiko kredit. Nah, begitu UMKM itu menggunakan KRIS, dia akan tercatat datanya. Dan itu kan jadi memudahkan. Jadi salah satu hambatan dulu kan UMKM kan terpaksa dia harus menyediakan agunan, karena kan tidak semua bisa masuk program betul. Nah, tapi dengan ada itu membantu. Kemudian Pak Roni, ada KRIS Cross Border yang diluncurkan 29 Agustus 2022. Apa itu, Pak? Ini menarik lagi ya. Tadi kan kita lihat secara total pencapaian KRIS atau KRIS di Kepri ini udah loncat 130%, dan itu yang tertinggi. Sumatera itu masih level 70% pertumbuhannya ya. Kita udah 11,5 triliun itu adalah growth tertinggi di Sumatera. Di Sumatera. Terus di nasional kita juga lebih tinggi lagi. Nah, terus yang menarik ternyata tidak hanya masyarakat domestik. Ini kalau dari prosentasenya Pak Sokrates, KRIS yang namanya KRIS Cross Border itu adalah yang sudah bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia dengan beberapa negara seperti tetangga kita. Yang paling dekat adalah Malaysia, Singapura, sama Thailand ya. Yang paling dekat adalah tentunya Malaysia sama Singapura. Itu naiknya luar biasa itu. Malaysia itu sampai 680% naiknya, karena dia dari level sekitar 4,8 menjadi sekarang 43 miliar. Saya koreksi, 7,8 menjadi 43 miliar rupiah. Cara kerjanya bagaimana itu, Pak? Itu kan ada perbedaan kurs. Persis. Ini yang menarik, Pak. Jadi itu juga salah satu kenapa akhirnya diterima di berbagai negara ya, dan terus masih berlanjut antri beberapa negara. Karena settlement-nya itu memang berbeda dengan katakanlah kita bandingkan dengan kredit sama debit card. Terutama kan banyak dari perusahaan Visa, Mastercard gitu ya. Nah, kalau dengan KRIS itu udah disepakatin kursnya, kalau kita dengan Singapura dolar, ya rupiah dengan Singapura dolar. Malaysia, ya rupiah dengan Malaysia ringgit. Jadi otomatis langsung, gitu, Pak ya? Ya, dan itu udah diatur, jadi kita nggak pusing, nggak usah nyari rate berapa ya. Udah dia udah akan karena perjanjian kan memang itu sudah akan menguntungkan. Makanya menjadi kenyamanan, karena kita nggak ribet lagi ke money changer, kemanapun kita akan bisa sepanjang kita punya saldo di rekening tentunya, dan tentunya kerjasama dengan bank-bank yang memang sudah bekerjasama di KRIS Cross Border. Nah, apa dampaknya terhadap money changer ya, Pak? KRIS Cross Border ini. Kalau Bank Indonesia melihatnya kan apapun layanan, karena money changer di bawah Bank Indonesia juga. Intinya kita adalah silakan masyarakat memilih sesuai kenyamanannya. Jadi transaksi secara cash juga bisa, tapi kalau mau kemudahan ya dengan digital tadi. Pak Roni, mengapa KRIS dianggap membatasi ruang gerak perusahaan asing dan disorot Amerika? Ini langsung presidennya Donald Trump, Pak. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Itu sebenarnya viral ya dari beberapa lama ya. Tapi kan ini adalah salah satu yang diperhatikan terkait KRIS ya. Jadi KRIS itu memang kerjasama dengan tentunya ini adalah kolaborasi semuanya. Tidak hanya Bank Indonesia, di situ juga ada dari Asosiasi Sistem Pembayaran, karena mereka yang mengelola sistem untuk transaksi ini. Dan salah satu yang diperhatikan adalah, jadi KRIS itu tidak hanya bersifat komersial, makanya ada perlakuan-perlakuan yang nanti
mendukung untuk akses keuangan dari usaha-usaha UMKM. Salah satunya mereka adalah free. Kan tentunya operasional dari sistem itu kan tidak bisa gratis karena ada perusahaan yang bekerja di situ kan, yang tentunya harus ada biaya operasional. Itu kan memang ada yang namanya merchant discount rate. Itu sebenarnya biaya yang dibebankan kepada pedagang atau merchant-merchant. Nah, tapi secara total bahwa secara umum itu masih jauh lebih rendah dibanding kartu kredit. Apalagi kartu kredit ya, kartu kredit. Nah, terus yang untuk usaha mikro itu sampai transaksi 500.000 itu nol. Oh. Jadi dia sangat membantu mereka ya, Pak? Iya, dia nggak dikenain charge. Dan ini kan kris itu adalah pembeli nggak boleh dibebanin. Terus yang kedua, merchant khusus UMKM dengan transaksi 500.000 itu nol. Iya. Dan jadi ada semangat bahwa itu juga menguntungkan pengusaha UMKM. Terus juga secara ini memang itu mungkin Pak Sokrates dan Bapak Ibu semuanya, netizen semua akan bisa lihat langsung memang dari sisi biaya lebih efisien. Iya. Karena kan kursnya kan langsung tadi. Pak Roni, mungkin nggak kris ini mendunia, Pak? Karena Cina itu punya dua loh, Pak. Ada WeChat, ada Alipay. Kemudian ada untuk kelas dunia itu ada Mastercard dan Visa gitu. Sementara kita ini kan menyatu, Pak, semua dalam satu wadah namanya kris. Menurut Bapak mungkin nggak ini akan menular ke negara-negara lain di dunia gitu? Itu yang tadi saya mengeko aja yang Pak Sokrates sampaikan ya. Indonesia maksudnya kris itu nggak duluan, udah ada tadi yang Alipay, WeChat, terus dan Cina, India mereka udah duluan. Tapi yang kris ini kan adalah kita menyatukan. Awalnya kan masing-masing punya sendiri, sendiri yang itu jadi lebih kurang efisien lah. Nah justru sekarang dengan kris apapun, mau fintech, mau perbankan, semuanya jalan sama. Dan ini yang menjadi kekuatan standarisasi tadi, Pak. Jadi kita nggak repot nanti satu toko macam-macam QR ini ya itu cukup satu. Jadi kata kuncinya itu tadi, Pak. Dan nanti waktu yang akan mungkin membuktikan ya, tapi yang jelas kan terus nambah terus, Pak, yang beberapa negara yang bisa sama dalam kris cross border. Nah tadi ada kris cross border. Nah kemudian yang terbaru nih 14 Maret 2025 muncul lagi namanya kris TAP. Itu apa ya, Pak? Itu tadi, Pak, artinya inovasi itu nggak terus berhenti dengan pencapaian yang sudah tinggi, terus ada inovasi yang bagaimana memudahkan masyarakat. Itu sebenarnya mana yang lebih familiar? Sebenarnya awalnya sama-sama sekarang masih berjalan yang namanya secara mudahnya ya QR kris yang di scan, yang seperti yang sudah duluan, sama yang kris yang di tap. Memang khusus kris tap itu ada persyaratan smartphone-nya yang harus ada NFC. Itu sebenarnya sama-sama memudahkan karena kita tadi makanya ini kan kris kan udah global, bukan hanya sebenarnya kalau masyarakat kita sudah sangat nyaman dengan scan kris itu ya. Tapi kan ada seperti tadi kan ada kris cross border. Mungkin sebagai contoh orang Singapura dia udah lebih biasa pakai tap. Nah, ini kan karena naik bus itu tinggal tempel itu. Dekat tuh ya dengan MSC. Jadi sama-sama kemudahannya sama, terus juga keamanannya sama. Makanya kris itu kan punya tagline cemumuah itu, Pak. Cepat, mudah, murah, aman dan handal. Siapa yang menciptakan istilah cemum? Dari Bank Indonesia itu, Pak. Karena sesuai tagline-nya biar memudahkan dan aman dan handal. Tapi ada pengaruh nggak, Pak, sejak masifnya penggunaan kris ini, penggunaan kartu kredit itu juga berkurang atau seperti apa, Pak, gambarannya? Kalau ini ya tentunya ini adalah semua tetap disediakan karena Bank Indonesia memberikan semua sistem pembayaran, mau pakai kartu debit, uang elektronik, debit card ya, kredit card dan kris sendiri. Tapi sebenarnya sudah, kebetulan saya nggak bawa datanya, tapi Pak Sokrates sudah lihat. Sekarang kan orang udah jarang lagi ngambil uang ke ATM. Karena mereka sudah cukup dengan smartphone-nya itu udah bayar dengan itu udah selesai itu tanpa butuh lagi. Ya itu artinya pilihan mau dengan berbagai kartu tadi, Pak, itu masih bisa. Terus tapi trennya memang yang tadi, Pak, itu luar biasa, Pak.
ini terus tumbuh tinggi ini yang untuk transaksi dengan kris itu, Pak. Ya, ini agak teknis pertanyaannya Pak Roni. Apa beda transaksi merchant presented mode MPM atau merchant yang menampilkan QR code-nya dan pembeli yang memindai dengan customer presented mode gitu. CPM, pembeli menampilkan QR code dan merchant yang memindai. Itu apa bedanya ya, Pak? Ya, itu sebenarnya ini Pak, terkait. Jadi kan kalau Pak Sokrates ya ada di, mungkin nggak sebut namanya tapi masih Bapak tahu, pada saat kita belanja di toko retail itu kan ada yang tolong tunjukin QR Bapak aja. Nah, di dalam aplikasi memang ada Pak, kita bisa milih nanti kita scan tokonya itu atau kita tunjukin kode. Itu sesuatu yang memudahkan untuk kemudahan transaksi aja Pak, karena memang ada perusahaan yang langsung dia nampilin, ada yang kita yang nampilin QR code-nya, terus nanti akan di-scan dari tokonya itu, ya sudah. Terus yang langsung pembayaran akan berjalan. Jadi artinya yang kedua juga ada kris statis sama kris dinamis, Pak. Memang kris statis itu banyak karena itu adalah sangat mudah dan artinya enggak melibatkan sistem yang ini, ada biasa dilakukan oleh UMKM, Pak. Iya. Tapi kalau retailer modern yang besar-besar, kalau ini mereka sudah terintegrasi dengan sistem keuangannya di situ, yang di mesin kasnya dia, terus dia begitu kita belanja ya, terus nanti secara otomatis akan menampilkan QR code-nya yang intinya nggak ngentri lagi Pak, karena dia langsung jumlah belanja kita berapa, ya itu langsung kita scan, itu yang namanya kris dinamis. Pak Roni, ada pedagang kantin gitu yang mengeluh ke saya, dia bilang dia sering merasa dalam tanda petik ditipu gitu. Ada anak-anak yang belanja gitu Pak, di foto kadang-kadang jumlah nilainya itu sama Pak, di foto sama dia. Nah ketika dia belanja lagi, dia bukannya memindai krisnya pedagang kantin ini, tapi melihatkan foto ini sudah ya gitu. Jadi akhirnya dia merasa tertipu. Itu bagaimana ngatasinya Pak? Makanya Pak, kita dengan pencapaian tadi ya, yang sekarang sudah transaksinya mencapai 11,5 triliun dan terus tumbuh tinggi ya, kita selalu melengkapi dengan namanya edukasi konsumen, perlindungan konsumen. Sebenarnya kalau mereka sudah, biasanya itu akan ditemui pada pengguna-pengguna baru yang kadang-kadang masih dalam proses gitu ya Pak. Dia masih awal-awal. Karena sebenarnya Pak, dari perbankan sendiri itu juga memberikan notifikasi pada saat katakanlah UMKM atau merchant ini yang jualan tadi itu dia dibayar oleh konsumennya, dia akan ada notifikasi, oh sudah masuk. Dan artinya harusnya model yang tipu-tipu yang ini saya fotonya, kan dia lihat aja di notifikasinya. Itu harusnya nggak terjadi. Jadi kita selalu menyampaikan ke masyarakat dengan testimoni supaya mereka lebih nyaman. Jadi yang bicara itu bukan Bank Indonesia lagi, tapi dari merchant-merchant UMKM atau konsumen. Karena itu harusnya dihindari Pak. Belum lagi kalau dulu waktu awal-awal ada pada heboh, ini kris dipalsukan, terutama di masjid ya. Ya kita meskipun mau nyumbang kan ya tetap dibaca juga kan. Artinya kalau udah diatur Pak. Jadi kayak seperti masjid itu ya, karena kris itu memang bisa digunakan untuk apapun, termasuk hal-hal yang sifatnya sosial, termasuk untuk kepentingan masjid, gereja dan tempat ibadah. Ya nanti pengaturan nama-namanya udah ini Pak. Jadi nggak boleh orang tiba-tiba membuat nama kris masjid, nggak boleh. Itu harus ada aturannya. Yang kemarin di Places untuk restorasi masjid gitu. Kan harusnya kita lihat masjid apa nih? Masjid Raya ini ya udah harus namanya sama. Jadi lebih ke edukasi, karena sampai sekarang lebih ke, makanya penting untuk kita selalu pada saat ke masyarakat untuk sosialisasi edukasi, selalu kita mesti jelaskan untuk perlindungan konsumen. Karena itu menjadi penting. Ya Pak Roni, ini kan kris juga sangat tergantung dengan jaringan internet ya Pak ya. Nah, artinya ada handphonenya yang lelet itu akan mengganggu transaksi. Sementara untuk keperluan sendiri kan belum merata ini Pak. Sinyal internet terutama di interland itu bagaimana solusinya Pak Roni? Ya.
tentunya apapun yang terkait dengan digital ya, tidak hanya kris, apapun mesti akan sangat bergantung dengan namanya sinyal listrik gitu ya. Listrik mati ya, mati semua itu. Tapi yang menjadi penting dipahami adalah itu tadi, makanya kris itu adalah cemuah tadi, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Jadi pada saat nanti transaksi-transaksi itu karena faktor yang tidak bisa kita antisipasi ya, seperti mati listrik, sinyal hilang, dia akan ada otomatis transaksi itu nggak akan hilang gitu Pak. Jadi dia akan ada backup yang transaksi kalau uang akan kembali. Itu secara umum seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak ya, macam-macam ini tidak perlu. Tapi mereka memang harus belajar terus menguasai teknologi kris itu sendiri ya Pak ya. Dengan memperhatikan tadi. Kemudian ini Pak, ini entah benar entah enggak, tapi saya mesti konfirmasi ke Bapak gitu. Sepertinya pengguna kris itu lebih banyak yang Gen Z nih Pak ya, anak-anak muda gitu. Nah kalau yang kayak saya ini kan masih senang dengan uang, kayak terasa gitu keluar uang. Nah ada yang mengatakan bahwa dengan kris ini, anak Gen Z ini sulit menabung, apa benar ya Pak? Itu kalau terkait edukasi keuangan ya, jadi memang harus benar-benar ya, itu benar Pak, supaya nanti belanjanya nggak melebihi dari pendapatannya ya. Apa itu ada pepatah tidak besar pasak daripada tiang ya Pak, yang artinya ya memang itu kan adalah kemudahan teknologi ya Pak ya. Tentunya apapun digital kalau dia nggak bisa menahan tuh, jadi mempercepat uang tunainya. Tapi saya dengan digital itu juga kalau mau untuk menabung, untuk misalnya juga mudah Pak. Ini kita bicara digital secara umum ya, tidak hanya kris ya. Artinya itu tentunya ya menjadi penting untuk Gen Z itu bagaimana dia terus mengupgrade untuk edukasi pengelolaan keuangan gitu Pak. Pak Roni, apa kira-kira tips dari Bapak ya agar transaksi kris itu aman dan terhindar dari kejahatan transaksi digital? Apalagi kan sekarang kan mulai dipelajari orang sih Pak tentang cyber security segala macam. Tapi kan ada scamming, ada macam-macam upaya penipuan gitu. Apa tips yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat ya? Ya, secara umum tentunya digitalisasi termasuk kris itu memudahkan. Tapi konsumen masyarakat itu harus benar-benar memperhatikan ya. Artinya seperti kemudahan itu kan harus memperhatikan jangan sampai katakanlah PIN itu di-share ya kan. Kalau PIN udah terlalu ya sudahlah. Tidak bisa kita menyalahkan dari sistemnya, karena salah satu makanya konsumen harus memperhatikan semua produk-produk termasuk kris yang dikeluarkan oleh apakah itu perbankan ataukah itu fintech ya. Dengan memahami seperti itu, jadi dia akan nggak mudah ditipu lah, seperti tadi Pak Sukas bilang, dia sudah bayar nunjukin dia kan kalau sudah ngerti nggak mungkin. Saya lihat di aplikasi saya kan, jadi ini masuk atau enggak. Dan sebenarnya nanti budaya seperti kita kalau berbayar di foto itu nanti ngabisin memori aja di foto-foto itu. Padahal dengan seperti itu akan sangat bisa dilihat karena langsung Pak untuk langsung masuk itu. Dan mereka diuntungkan juga ada jejak digitalnya ya Pak ya, ada direkam di sistem kris itu. Kemudian ini saya ingin tahu, Bapak pernah tugas di Gorontalo, terus pernah di Aceh gitu, kemudian sekarang di sini. Apa bedanya Pak? Dan apa kira-kira menurut Bapak yang perlu ditingkatkan, diperbaiki di sisi ekonomi di Kepulauan Riau ini Pak? Ya, tentunya setiap provinsi, daerah itu punya karakteristik dan tantangan sendiri, dan tentunya juga di balik tantangan ada peluang. Kalau saya melihat Batam dan Kepri, ini yang membedakan dengan provinsi-provinsi lainnya ya, termasuk di Gorontalo dan Aceh. Di sini adalah merupakan provinsi dan kota Batam khususnya itu yang menjadi garda terdepan dengan negara lain. Dan itu sangat dekat, dan kebetulan negara ini juga seharusnya ada negara yang sangat maju ya. Singapura dengan Malaysia, dan ini adalah pasar-pasar yang sangat bisa dimanfaatkan. Karena kan dengan seperti itu mereka tentunya akan nyaman, dan sekarang juga viral pemberitaan bagaimana masyarakat Singapura nyaman
ke restoran, berbelanja di Batam, Iya, ya iya, kan? iya. Karena kan Batam itu kan Main borong Pak, karena murah gitu, karena murah. perbedaan Iya. kurs gitu. Ya udah perbedaan kurs, mereka kursnya juga pendapatnya jauh lebih tinggi, Iya, meskipun di Batam dan Kepri itu secara nasional kita di atas Pak pendapatan per kapita. Tapi kan kita berhadapan dengan negara yang sangat kaya, jadi Iya, artinya iya. adalah mereka punya daya beli yang tinggi, dan dimanapun yang susah itu adalah pasar, dan kita punya pasar yang bagus. Yang artinya itu dengan sekarang ekonomi kita, kalau anak-anak Kenji bilang meloncat nih Pak. Karena kemarin 7,4 udah tinggi, sekarang 7,89, dan kita Iya, iya, iya. mencapai 6,9% itu setidaknya 10 tahun terakhir itu paling tinggi Pak dari pertumbuhan Kepri, dan ada Batam di dalamnya. Iya, yang iya. artinya kan, dan kita masih bisa punya pasar yang besar termasuk UMKM tadi, makanya kita mendorong digitalisasi kris UMKM itu karena pasarnya banyak ini. Jadi artinya ya sekarang masyarakat Singapura bisa, biar dia nyaman, kita biasakan membayar dengan kris, karena jadi dia nggak usah perlu, maksudnya simple ya. Iya, Kan iya, tadi iya. pilihan ya, mau ke money changer atau mau ke digital kan pilihan. Tapi kan dengan seperti dia nyaman menggunakan kris itu kan dia bisa jalan-jalan ke masanya tanpa harus ngambil, wah saya mau uang. Artinya memudahkan mereka untuk Iya, iya. bertransaksi. Berarti makin tinggi kunjungan wisatawan itu Ya. kris cross border itu ya Pak, yang akan lebih berpeluang Ya. membesar ya Pak. Ya, itu Pak, itu Pak. Jadi kami bersama-sama dengan tentunya pemerintah daerah, kita juga galang usaha UMKM ini. Ada sayang UMKM itu yang sulit adalah nyari pasarnya Pak. Ya contoh kayak di Aceh kita ya susah juga kan nyari pasar yang semewah atau seluas di Batam dan Kepri kan. Iya, iya. Artinya dengan terus melonjak, ini saya juga kemarin baca di rilis BPS, wisatawan dari Singapura udah tembus di atas 2 juta. Iya, iya, betul. Kan, dan mereka kan punya daya beli yang tinggi, yang artinya apapun mereka akan bisa menikmatin. Dan saya melihat ini bisa aja pertama dia datang ke Batam, nanti habis itu jalan-jalan aja ke minimal ke Tanjung Pinang, ke Karimun, ke Anambas. Iya, iya. Dan di sini ada berbagai fasilitas yang masih, artinya masih banyak potensi-potensi sumber pertumbuhan ekonomi Pak. Tapi ada satu masalah Pak, dari seluruh indikator ekonomi yang bagus itu Pak, baik dari pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat inflasi, ada satu masalah di Kepulauan Riau Pak, tingkat pengangguran Pak. Itu nomor 2 setelah Papua loh Pak di Indonesia. Gimana menurut Pak? Nah, ini Pak Saudara luar biasa ini ya. Jadi inilah yang sebenarnya tadi saya sebutkan, itu adalah potensi yang harus didorong. Jadi artinya kalau kita perhatikan kenapa dengan pertumbuhan yang tinggi kok penganggurannya juga tinggi Pak. Ya, kita kalau kita bedah pertumbuhan ekonominya Batam dan Kepri ya, karena sebenarnya hampir 70% tuh Kepri itu dari Batam. Iya. Itu kalau kita perhatikan Pak, yang tinggi itu adalah pertumbuhan dari industri pengolahan Pak. Oh. Sekarang ditambah lagi ternyata ada industri, ada pertambangan yang di Blok Forel, ada di Natuna dan Anambas, nyumbang tinggi lagi Pak. Iya. Nah, ini nanti akan terlihat di sini Pak, kenapa kok penganggurannya tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang kita yang sudah mencapai 1 tahun penuh 2025 itu loncat dari 5,02 menjadi 6,9. Konsumsinya nggak naik banyak Pak, dia 3,8%. Artinya apa? Artinya itu sebenarnya peluang yang sebenarnya tadi tingkat pengangguran itu kan bisa diserap tidak hanya dari industri yang kadang-kadang punya seleksi kan tinggi Pak, harus, apalagi industri sekarang padat modal ya, artinya dengan teknologi, artinya kadang-kadang nyerap tenaga juga nggak banyak gitu ya. Iya. Selain harus bersaing dan proses rekrutmen yang perlu standar-standar tertentu. Nah ini kan sebenarnya tadi Pak, UMKM tadi Pak, UMKM kalau di Batam Pak, kalau nanti juga terus menangkap peluang itu dengan berbagai jualan UMKM, industri kreatif, pariwisata, kan dia tumbuh lagi. Dan itu kan nyerap juga ke tenaga kerja itu Pak. Nanti akan terlihat konsumsinya itu akan mendekati pertumbuhannya Pak. Salah satunya adalah arus migrasi yang terus datang ke Batam Pak, itu juga menyebabkan pengangguran. Oke. Tapi kita ini Pak, yang kemewahan itu adalah pasar tadi Pak. Nanti akan
Pak Sukades kalau mau bandingkan, kalau secara nasional Pak gambarannya itu kalau pertumbuhan ekonominya itu dekat sama konsumsinya Pak. Ya kayak sekarang kan pertumbuhan kita juga tinggi tuh secara nasional 5,11, dia konsumsinya mendekati itu 4,9%. Iya. Karena nanti penting kalau masyarakat berkonsumsi, uang itu akan berputar di sini terus Pak. Itu Pak. Jadi menjadi tantangan untuk ini terakhir deh Pak Roni, saya ingin Bapak menyampaikan kepada masyarakat Kepulauan Riau sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, apa upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan kris ini. Nah itu yang pertama. Kedua, mungkin ada pesan-pesan Bapak bahwa misalnya ada orang yang bertanya gitu, kemana mereka bertanya tentang teknologi yang masih relatif baru ini Pak, soal kris ini ya. Silakan Pak. Ya tentunya kami melihat dari peluang momentum di mana pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi ya. 6,9 itu bukan angka yang kecil, itu sangat tinggi ya. Dengan berbagai tantangan dan melihat peluang yang sebenarnya kami melihat ini adalah peluang UMKM untuk juga nanti tumbuh tinggi, mengimbangi juga pertumbuhan dari industri Pak. Dan menjadi penting UMKM itu melihat salah satu hal yang harus mereka juga akselerasi adalah bagaimana mereka memudahkan konsumen untuk yang sekarang menjadi era untuk mereka sudah nyaman dengan transaksi secara digital. Jadi mereka juga jangan sampai nggak ketinggalan dalam berjualan secara mudah melalui digital, salah satu dengan kris itu Pak. Jadi ini menjadi penting dan ini adalah kesempatan, terutama ini kan eranya Gen Z, Gen Alpha ya, yang bagaimana mereka sudah melek digital. Jadi artinya Batam itu menurut saya tidak hanya menjadi katalisnya pertumbuhan ekonomi Kepri itu, jangan bisa jadi menjadi katalis pertumbuhannya ekonomi nasional. Karena semua produk itu bisa membanjir di sini. Karena di sini hadir wisman yang punya daya beli tinggi. Akhirnya sangat sayang dilewatkan. Jadi saya hanya lihat ini baru setahun aja udah 6,9. Artinya dengan menggarap peluang-peluang dari sektor industri kreatif, pariwisata yang di situ banyak akan bisa penting untuk mendukung UMKM untuk tumbuh tinggi. Nah, ini adalah menjadi pertumbuhan yang tidak hanya Batam tidak hanya berimpact ke Kepri, bisa ke nasional. Boleh nggak Pak kira-kira generasi yang masih gaptek soal teknologi nanyain kris ke Bank Indonesia Pak, misalnya para baby boomer gitu misalnya. Boleh ya Pak? Iya Pak. Ini Pak Sukades, jadi setiap tadi sebenarnya itu bisa dilihat. Jadi artinya setiap kita menyampaikan materi mengenai perlindungan konsumen Pak, sebenarnya nanti masyarakat itu silahkan ada aduan apabila ada transaksi-transaksi yang dianggap mereka ingin, katakanlah kan mungkin apakah transfernya nggak masuk atau mungkin ada kendala apa yang akhirnya ini ada mediasinya yang itu bisa langsung kepada pembuat atau yang seperti perbankan ya yang punya produk itu, bisa kris yang dari bank mana atau dari fintech mana, dan itu ini Pak. Kalau untuk sistem pembayaran nanti bisa ke Bank Indonesia termasuk kris itu. Kalau kartu kredit itu bisa ke OJK selain kepada penerbit yang produk-produk tadi. Jadi artinya itu Pak. Jadi jangan khawatir begitu ada hal-hal yang menjadi masalah dengan salah satu apakah perbankan atau fintech, itu biasanya bisa disisihkan ke nanti kita melakukan mediasi Pak. Seperti itu. Baik Pak Roni, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan edukasinya buat masyarakat Kepulauan Riau, terutama soal kris yang sekarang menjadi kebanggaan kita sebagai warga Indonesia. Terima kasih Pak Roni atas waktunya. Dan sebelum menutup podcast ini, saya ingin membacakan sebuah quote buat Anda yang bunyinya begini. Aturan nomor 1, jangan pernah kehilangan uang. Aturan nomor 2, jangan pernah
melupakan aturan nomor 1. Itu dikatakan oleh orang terkaya di dunia, Warren Buffett. Ikuti terus Socrates Talk.